Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, kekuatan Islam di Indonesia tidak hanya terlihat dari jumlah pemeluknya, melainkan juga dari cara Islam berkembang secara damai melalui budaya, interaksi sosial, bahkan hingga toleransi. Salah satu bukti nyata dari proses tersebut dapat kita temukan di Masjid Cengho, Surabaya. Masjid ini tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai simbol akulturasi budaya dan peradaban Islam di Nusantara. Dalam sejarahnya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga membimbing kehidupan sosial budaya dan peradaban manusia. Oleh karena itu, kehadiran masjid memiliki peran yang sangat amat vital. Masjid tak hanya sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat Islam, mulai dari ibadah, pendidikan, hingga aktivitas sosial kemasyarakatan. Di Indonesia sendiri, terdapat ratusan ribu masjid dan mushola yang menjadi pusat kehidupan umat Islam. Salah satunya ialah yang masjid kami kunjungi saat ini, yakni Masjid Cengho, Surabaya. Masjid Cengho, Surabaya memiliki keunikan tersendiri karena memadukan nilai-nilai Islam dengan unsur budayaan Tionghoa. Masjid Cengho sendiri terletak di Jalan Gading, Tabang, Kota Surabaya. Masjid Cengho Surabaya didirikan oleh komunitas Muslim Tionghoa dan mulai dibangun pada tanggal 15 Oktober 2001. Kemudian diresmikan pada tanggal 13 Oktober 2002. Nama Cengho diambil dari Laksamana Cengho, seorang tokoh Muslim asal Tiongkok yang dikenal melalui ekspedisi pelayarannya ke Asia Tenggara termasuk Nusantara. Keunikan masjid ini terlihat jelas dari arsitekturnya. Bangunan masjid mengadopsi gaya Tionghoa dengan atap yang menyerupai pagoda, dominasi warna merah, hijau, dan kuning, serta ornamen naga dan bunga teratai. Di sisi lain, nilai-nilai Islam tetap kuat melalui kehadiran kaligrafi Arab dan fungsi ruang ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Perpaduan ini mencerminkan harmoni antara budaya dan agama, serta menjadi simbol akulturasi yang damai. Masjid Cengho tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial dan pendidikan. Di kawasan masjid ini terdapat lembaga pendidikan formal, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masjid berperan aktif dalam mencerdaskan generasi muda. Selain itu, masjid ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial seperti pengobatan tradisional dan program Jumat Berkah. Dalam bidang dakwah, Masjid Cengho memiliki lembaga pembinaan mu'alaf, kajian rutin keislaman, serta bimbingan baca tulis Al-Quran. Menariknya, dakwah di masjid ini juga memanfaatkan media digital melalui siaran langsung di media sosial sehingga mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Masjid Cengho juga berkontribusi dalam pelestarian budaya Islam yang dikemas dengan nuansa Tionghoa. Peringatan Hari Besar Islam, kegiatan keagamaan, hingga pagelaran seni budaya menjadi bukti bahwa keberagaman bukanlah sebuah penghalang bagi berkembangnya peradaban Islam. Justru, keberagaman menjadi kekuatan yang memperkaya identitas bangsa. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Masjid Cengho menyampaikan pesan penting tentang toleransi, persatuan, dan harmonisasi antar budaya. Masjid ini menjadi ruang terbuka bagi siapa saja untuk belajar, berinteraksi, dan memahami bahwa perbedaan dapat hidup secara berdampingan secara damai. Sebagai penutup, Masjid Cengho, Surabaya adalah contoh nyata bahwa Islam berkembang melalui pendekatan budaya dan sosial yang inklusif. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat untuk beribadah, tetapi juga simbol persatuan dalam keberagaman. Melalui keberadaannya, kita diajak untuk memahami bahwa nilai-nilai Islam, toleransi, dan budaya dapat berjalan secara beriringan, membangun peradaban yang damai dan harmonis bagi seluruh masyarakat Indonesia.